Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Cyberpreneurship pertemuan 4. Teman-teman, di pertemuan keempat kita akan membahas tentang membuat konten di blog. Salah satu syarat menjadi cyberpreneurship yaitu dengan pembuatan konten. Mari kita bahas tentang pembuatan konten. Konten merupakan sesuatu yang bisa mendatangkan pengunjung. Lalu tentukan channel yang akan digunakan untuk mempublikasikan konten. Teman-teman harus rutin memberikan konten baru. Teman-teman harus menentukan channel yang akan digunakan untuk mempublikasikan konten teman-teman. Teman-teman juga harus tahu yang ingin jadikan audiens itu seperti apa. Selain itu, teman-teman juga harus tahu jenis konten yang ingin sajikan seperti apa, misalnya dalam bentuk tulisan kah, dalam bentuk gambar kah, ataupun dalam bentuk video, lalu dipublikasikan melalui ke blog ataupun media sosial. Lalu kita akan membahas tentang memilih channel. Sesuai rumus CTPM yang pernah kita pelajari, untuk sukses menjalankan bisnis internet teman-teman harus membuat konten. Dengan konten kita dapat memberikan informasi kepada banyak orang, dan informasi yang bagus bisa mendatangkan banyak manfaat bagi banyak orang. Konten bisa berupa postingan di blog, postingan di sosial media, seperti Instagram, lalu membuat konten di YouTube, ataupun yang pada saat ini hit sekarang seperti di TikTok. Sudah banyak orang yang melakukan dengan membuat konten tersebut di sosial media ataupun di YouTube. Konten merupakan sesuatu yang bisa mendatangkan pengunjung. Teman harus bisa memahami konten yang merupakan sesuatu yang bisa mendatangkan pengunjung maksudnya seperti apa. Tentunya konten yang dibuat harus terdapat manfaatnya. Harus mengetahui konten yang bagus seperti apa agar mendatangkan pengunjung lebih banyak lagi. Jadi sebaiknya untuk membuat konten, teman-teman harus dapat memahami konten apa yang sekiranya bisa memancing banyak pengunjung, ataupun teman-teman bisa mencari materi-materi konten yang sedang viral atau sedang ramai. Untuk mencari konten yang sedang ramai atau yang banyak diminati, teman-teman dapat menggunakan seperti Google Trend. Teman-teman harus rutin memberikan konten baru agar follower teman-teman tidak bosan. Kita harus rutin memberikan konten baru jika ingin konten kita mendatangkan penghasilan. Karena audiens, jika kita sering dan rutin membuat konten secara konsisten, pengunjung akan menjadi loyal untuk melihat konten yang kita sajikan. Nah, dari situ teman-teman bisa membuat jadwal rutin atau kalender planning untuk dapat membuat konten secara rutin. Konten juga bisa menjaring followers baru. Untuk mendapatkan jaringan followers baru, konten yang teman-teman buat bukan hanya sekedar membuat konten biasa saja. Teman-teman harus berinteraksi dan melibatkan para audiens yang melihat konten teman-teman. Sehingga audiens yang melihat konten yang teman-teman buat merasa bahwa mereka diajak untuk berinteraksi pada konten teman-teman. Jadi, jangan ragu untuk mengajak audiens di setiap konten yang ingin teman-teman buat. Seperti contohnya, yuk join bersama kami. Yuk jangan lupa follow IG kami. Seperti itu tentang memilih channel yang teman-teman bisa lakukan. Selanjutnya, mari kita bahas tentang channel untuk publikasi. Berikut channel untuk publikasi. Ada banyak channel yang bisa digunakan untuk mempublikasikan konten. Contohnya, seperti Instagram, Facebook, di mana teman-teman dapat membuat komunitas. Lalu ada YouTube, teman-teman bisa membuat video seperti tutorial, vlog, dan lain-lain. LinkedIn dapat meningkatkan visibilitas dan membangun kredibilitas sebagai ahli di bidang ahlinya. Ada blog atau website, lalu ada forum diskusi. Dengan forum diskusi, teman-teman dapat menawarkan jasa atau produk. Teman-teman dapat membuat forum diskusi sendiri seperti melalui grup WhatsApp. Contoh, jika kalian ingin menjadi affiliate seperti salah satu marketplace, misalnya kalian dapat mengirimkan konten-konten seperti link ke forum diskusi yang teman-teman buat. Dari beberapa channel yang di atas, pilihlah maksimal 2-3 channel saja. Tapi teman-teman dapat lebih fokus membangun konten di dalamnya.
Lebih baik fokus sedikit channel daripada membuat banyak channel tapi tidak fokus. Teman-teman bisa tekuni dengan serius dengan perlahan konten yang ingin dibuat secara maksimal. Kita akan membahas tips memilih channel. Pilih channel yang sesuai dengan target market teman-teman. Memilih channel yang sesuai dengan target market Anda adalah langkah penting dalam strategi pemasaran konten. Anda harus melakukan riset, tentukan preferensi platform di mana calon pembeli Anda berkumpul. Misalnya jika target Anda adalah anak-anak muda, mereka lebih senang bermain di Instagram, TikTok daripada di Facebook. Jika Anda lebih suka membuat video berdurasi panjang, maka teman-teman bisa membuat podcast yang cocok dengan teman-teman seperti podcast di YouTube. Lalu jika audiens teman-teman lebih suka mencari informasi yang lebih detail ataupun mendalam seperti artikel-artikel yang panjang, maka lebih efektif untuk Anda ke platform blog. Selain itu, Anda harus menganalisis target market agar mencapai audiens yang sesuai. Misal seperti jenis kelamin, lokasi, umur, minat, dan lain-lain. Pilih channel yang digunakan pesaing teman-teman. Apakah teman-teman sudah menemukan di mana pesaing teman-teman berada? Apakah channel pesaing teman-teman memiliki banyak followers? Jika ya, teman-teman harus bergabung dan memulai membuat konten di dalam channel tersebut. Teman-teman bisa beriklan menggunakan media sosial seperti Facebook Ads, TikTok Ads. Konten teman-teman juga harus dibuat sekreatif mungkin untuk lebih bagus daripada konten pesaing teman-teman. Jika teman-teman memiliki budget lebih, teman-teman dapat bekerja sama dengan influencer marketing di media sosial. Teman-teman dapat melihat pada pesaing yang menggunakan influencer agar dapat mengembangkan strategi dalam banyak audiens yang lebih banyak. Mari kita bahas tentang memilih channel yang Anda kuasai. Dalam pemilihan channel, pilihlah channel yang Anda kuasai dan memang benar-benar sesuai dengan keahlian Anda untuk pembuatan kontennya. Jika Anda tidak ahli dalam mengedit video, jangan pilih channel YouTube kecuali jika Anda memiliki cukup uang untuk membayar jasa editing. Misalnya, Anda memiliki keahlian dalam menulis, maka Anda bisa fokus ngeblog saja. Anda bisa membuat konten sedikit lebih sedikit dulu dan dianalisa pada isinya. Jika sudah dianalisa, dari situ teman-teman bisa membandingkan konten mana yang paling banyak disukai pengunjung di setiap konten yang Anda buat. Jika kalian sudah punya banyak followers, itu adalah kelebihan yang sangat bagus. Punya banyak followers bisa jadi sumber ide konten yang paling tepat karena mereka mengetahui apa yang mereka butuhkan atau mereka yang ingin lihat dari kamu dengan kasih pertanyaan di postingan. Contohnya dengan membuat polling, misalnya kamu lebih suka konten A atau konten B, lalu kalian bisa memberikan polling ke mereka. Nah, jawaban terbanyak nanti akan kalian jadikan konten seperti itu yang akan kalian info ke followers kalian. Kalian bukan cuma mendapatkan inspirasi konten, tetapi juga bikin followers merasa dihargai dan dilibatkan dari setiap konten yang kalian buat. Seperti itu. Lalu kalian bisa menulis sesuatu tentang niche atau topik yang kalian kuasai. Menulis tentang topik yang kalian kuasai akan jauh lebih mudah dibandingkan kalian harus mencari topik yang baru. Untuk menentukan topik, kalian itu harus jujur pada diri kalian. Tanyakan topik apa yang sering kamu bicarakan atau ajarkan ke orang lain. Selain daripada itu, bidang apa yang membuat kalian tuh menjadi semangat saat membacanya dan mengerjakannya. Selain itu, kalian juga dapat menggunakan pengalaman apa yang sering kalian alami dan bisa berbagi di insight-nya. Lalu jika kalian memikirkan lagi topik konten apa yang harus ditulis pada saat kalian ingin membuat sebuah konten, selanjutnya kalian bisa mereview konten yang ditulis
ditulis oleh kompetitor. Sesudah kalian mencari tahu konten apa saja yang sudah ditulis kompetitor kalian bisa menganalisis dengan menemukan celah atau topik yang belum pernah mereka bahas. Menulis konten yang serupa dengan kompetitor kalian itu bukan berarti kalian bisa meniru, tapi belajar menciptakan versi yang lebih baik daripada kompetitor kalian. Dengan strategi yang tepat, kalian bisa menyusun konten yang lebih menarik yang tidak ada pada kompetitor kalian. Meskipun topiknya sama, kalian bisa menyampaikan dengan sudut pandang yang berbeda. Kalian dapat menyisipkan pengalaman pribadi ataupun studi kasus yang berdasarkan pengalaman kalian. Lalu kita akan membahas seperti apa membuat konten yang baik, karena membuat konten yang baik itu sangatlah penting dalam pembuatan konten. Yang pertama, kalian bisa membuat konten yang original dari diri kalian sendiri. Menulis konten yang berbeda dari konten orang lain adalah strategi penting untuk membangun identitas unik kalian, menarik perhatian para pengunjung, dan lebih menonjol ketika kalian menulis konten yang berbeda. Nah, kalian sedang membangun suara atau gaya khas kalian sendiri pada saat kalian membuat konten original kalian. Ini bisa dimiliki dalam bentuk gaya bahasa kalian yang kalian sajikan pada saat pembuatan konten. Nah, lalu walaupun idenya sama, pastikan kalian tidak menyontek 100% dari konten yang ada. Kalian bisa merubah dari segi pembahasannya, ubah struktur dan fokus seperti contohnya. Misalnya kompetitor kalian membahas dengan judul cara menjadi konten kreator. Nah, kalian bisa membahasnya dengan judul yang berbeda. Misalnya, kesalahan awal yang sering dilakukan konten kreator pemula. Seperti itu bedanya. Lalu, membuat konten yang baik, kamu dapat menulis headline yang menarik. Headline merupakan judul utama dari sebuah konten. Bisa berupa artikel, postingan blog, iklan, email marketing, video YouTube, atau bahkan caption di media sosial. Headline berfungsi untuk menarik perhatian pembaca agar mau membaca lebih lanjut. Kalian dapat membuat headline yang membuat orang tertarik untuk membaca isi konten yang kalian buat. Membuat headline yang menarik itu sangat penting karena headline merupakan penentu pertama apakah seorang itu akan membaca atau men-scroll lewat begitu saja konten yang kalian posting. Untuk membuat headline yang menarik, kalian dapat menggunakan judul yang menarik, tetapi judul harus tetap sesuai dengan isi konten yang kalian buat. Orang tidak akan baca isi konten kalau semisalnya judul kalian tidak akan menarik. Ini merupakan beberapa contoh headline yang menarik. Kalian bisa lihat di sini. Di sini ada beberapa kata yang menarik, misalnya ada 10 kesalahan bisnis kecil yang bikin bangkrut. Nomor 4 sering terlewat. Nah, itu dia nih. Orang akan penasaran kan, kira-kira nomor 4 itu yang sering terlewat tuh apa? Nah, orang mau membacanya. Lalu ada rahasia konten kreator pemula dapat brand deal pertama. Nah, itu juga akan memancing seseorang yang benar-benar pemula ingin membaca konten yang kalian buat. Seperti itu. Nah, ini yang terakhir ya. Ini ada headline, capek ngejar target. Ini cara kerja lebih produktif tanpa stres. Nah, di sini orang akan tertarik kan bagaimana caranya bisa mengejar target tanpa harus kalian stres, tapi lebih ke produktif. Seperti itu. Nah, headline seperti itulah yang biasanya bisa meningkatkan rasa penasaran pada pembacanya. Selanjutnya, membuat konten yang baik itu harus memberikan jawaban atas pertanyaan dari orang lain. Konten kalian harus informatif dan bisa memberikan jawaban atas pertanyaan atau masalah dari orang lain. Karena itu konten yang benar-benar bernilai. Pengunjung tidak cuma cari hiburan, mereka juga
mencari jawaban, solusi, dan kejelasan. Nah, disinilah peran konten kalian itu sangat penting. Jika kalian punya masalah, kalian sudah tahu apa jawabannya, itu bisa dijadikan konten kalian. Apapun masalah yang pernah kamu alami, baik soal keuangan, karir, mental health, bisnis, atau produktivitas, dan lain-lain, itu kemungkinan orang lain pun juga sedang mengalami hal yang sama. Nah, kalian dapat bercerita di situ, bisa menjadi modal konten yang baik untuk mengatasi masalah tersebut.